selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti dalam kondisi sehat bukan? Lose-lose di sini berharap adik-adik semua tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Apalagi kita tahu bahwa beberapa waktu ini COVID mulai meningkat lagi korbannya. Bahkan di Bali pun jumlah penderita COVID juga semakin tinggi. Jadi adik-adik tetap jaga keselamatan ya, dan tetap jaga kesehatan. Kalau bertemu orang tetap harus hati-hati. Nah, adik-adik ingat nggak ini bulan apa? Ini bulan Desember. Di Desember kita merayakan apa? Natal. Natal yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita semua yang di sini sudah sepantasnya harusnya kita menyambut Dia, Sang Raja. Mari kita semua menyambut Dia, kita menyanyikan pujian Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahku. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Kita ulangi sekali lagi ya. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahku. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Sekali lagi kita ulangi dari awal. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahku. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Bapa bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk boleh kembali merayakan Natal. Tuhan, sedang momen-momen kami menyambut Natal, menyambut kelahiran-Mu, biarlah kami mempersiapkan hati kami untuk lebih lagi mau mendekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu ini dari awal hingga akhir dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi gimana adik-adik? Sudah siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Kali ini kita semua menyanyikan pujian di mana kita semua harus berkumpul. Hai, mari berhimpun dan bersukaria.
mendengarkan firman Tuhan. Tapi tugas adik-adik bukan cuma hanya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena berita Natal adalah berita sukacita. Kepada siapa adik-adik harus memberitahukannya? Kepada seluruh orang di seluruh pulau dan benua. Mari kita sama-sama menaikkan pujian dari pulau dan benua. Adik-adik, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak siapa yang ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Lose Calvin. Oke, silakan Lose Calvin, silakan bercerita. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Lause berharap semua kita tetap dalam sukacita. Adik-adik, hari ini Lause Calvin mau pimpin kita di dalam firman Tuhan. Cerita tentang cerita Alkitab. Tapi sebelum itu kita sama-sama siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih buat semua penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, juga hati yang mau belajar. Sehingga kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah, sekalipun kami mendengarkan lewat gadget kami, sekalipun kami mendengarkan lewat TV kami di YouTube. Tapi kami berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan menyertai kami boleh tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin Lause Calvin untuk menyampaikan firman, supaya setiap kami boleh mengerti dengan baik. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Oke adik-adik, gak terasa nih kita mulai masuk ke dalam bulan Desember. Adik-adik tahu gak, kalau kita masuk ke dalam bulan Desember, kita jadi inget nih, ada apa ini? Nah, Natal, iya bener adik-adik. Nih ada pohon Natal, ada dekorasi yang indah. Adik-adik langsung mau tanya dong ke adik-adik semua di rumah. Adik-adik nih ya, apa bedanya Natal tahun 2020, Natal sekarang, dengan Natal tahun-tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya? Masih ingat gak tahun-tahun lalu Natalnya gimana? Yo, apa bedanya Natal tahun ini dengan Natal tahun sebelumnya? Sebelum ada COVID, sebelum ada pandemi. Iya adik-adik bener, kalau Natal tahun lalu ada pohon Natal yang indah, ada kelap-kelip, kita bisa pergi ke sekolah minggu ya, kita bisa lihat dekorasi yang sangat indah, kita bisa ketemu lause-lause di sana, ada banyak hadiah, ada banyak kado yang mungkin kita harapkan. Kita bisa pakai baju yang baru ke sekolah minggu. Wah, Natal-Natal tahun lalu itu sangat indah ya. Ada pohon Natal, ada semuanya. Pokoknya kalau dekat-dekat Natal itu tahun-tahun lalu, kita pasti maunya beli baju baru. Kita maunya pasang pohon Natal sama-sama, papa mama. Kita maunya pergi ke gereja, ketemu lause-lause, ikut ibadah sekolah minggu, merayakan Natal, kelahiran Tuhan.
Wah, pokoknya sukacita semua. Tapi adik-adik, bedanya dengan tahun ini apa? Iya adik-adik, benar ya. Ternyata Natal tahun ini sedikit berbeda. Kalau Natal tahun lalu bisa dirayakan dengan begitu meriah, Natal tahun ini kebanyakan orang diliputi dengan perasaan yang namanya takut. Apa? Takut, iya. Natal tahun ini kita semua mengalami yang namanya perasaan takut. Kita mengalami perasaan khawatir. Kita punya kecemasan. Wah, Natal ini membuat kita merasa ketakutan. Ketakutan sekali. Tapi adik-adik tahu gak? Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, ternyata ada kisah loh. Kisah di mana orang-orang itu juga mengalami perasaan takut. Yuk kita buka sama-sama Alkitab yuk. Adik-adik semua ambil Alkitabnya ya di rumah, Alkitab yang fisik. Ayo ditaruh di mana? Dicari dulu. Gak usah kasih waktu deh buat adik-adik cari. Yuk, 1, 2, dicari ya. 3, 4, 5. Oke, saya berharap semuanya udah pegang Alkitabnya. Kalau sudah pegang, kita buka yuk dari Injil Lukas. Kita buka Perjanjian Baru, Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua. Kita buka yuk. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. 8 sampai ke-20. Adik-adik kalau sudah ketemu, adik-adik perhatikan di Alkitab masing-masing ya. Saya mau bacakan buat adik-adik semua. Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oke adik-adik, tadi Calvin bilang bahwa ada satu kisah di dalam Alkitab tentang orang-orang yang juga mengalami ketakutan yang sama. Nah, siapa dia? Para gembala. Nah iya adik-adik, adik-adik tahu gak gembala itu siapa sih? Gembala siapa sih adik-adik? Gembala, sering dengar kan? Gembala. Gembala itu siapa sih? Apa nih? Iya, gembala itu adalah orang-orang yang punya pekerjaan untuk menjaga, untuk merawat, untuk menjaga domba-domba pada waktu itu. Jadi gembala itu kerjaannya gini nih, dia akan jagain dombanya setiap hari. Gembala itu akan kasih makan, kasih minum, pelihara domba dengan baik. Nah, gembala itu juga malam-malam gak bisa tidur dengan nyenyak. Mereka harus diliputi oleh perasaan yang takut. Kenapa adik-adik? Iya, karena pada waktu itu mereka tidur itu ya udah seadanya. Mereka tidur bersama domba-domba mereka,
mereka perlu terus menjaga, perlu terus berhati-hati. Jadi mereka nggak bisa tidur lelap kayak adik-adik di rumah di kasur yang enak. Mereka mungkin nggak punya kasur yang empuk seperti adik-adik di rumah. Mereka mungkin tidur seadanya. Mereka harus selalu menjaga domba-dombanya. Adik-adik, pada saat itu gembala-gembala itu diliputi oleh perasaan yang takut. Kehidupan mereka itu kehidupan yang selalu mengalami ketakutan. Mereka punya kekhawatiran, mereka punya yang namanya kecemasan. Mereka takut. Loh, apalah usaha yang buat gembala itu takut? Kenapa ya kok gembala-gembala itu pada takut? Iya adik-adik, jadi gembala itu takut karena setidaknya gembala-gembala itu sangat jarang mengalami apa yang namanya rasa aman. Jadi gembala-gembala itu jarang sekali dalam hidupnya merasakan perasaan aman dalam hidupnya. Kenapa kok bisa gitu? Iya, karena adik-adik, gembala-gembala ini kerjaannya bukan cuma kasih makan domba-domba. Bukan adik-adik, gembala juga bukan cuma tidur sama domba-domba, bukan. Tapi gembala-gembala mesti setiap hari, sepanjang malam, dia mesti menjaga. Dia harus menjaga domba-dombanya. Dari siapa adik-adik? Dari kawanan serigala, dari kawanan hewan-hewan buas yang siap menerkam domba-domba. Nah, gembala-gembala ini setiap hari mesti menjaga itu domba-dombanya. Gak boleh domba-dombanya dimakan sama serigala. Gak boleh sampai gembalanya itu lengah. Gembala itu punya ketakutan. Kenapa? Karena dia jarang mengalami rasa aman. Tetapi juga pada saat itu adik-adik, ada namanya pencuri-pencuri domba. Jadi mereka bisa datang kapan aja. Mereka ambil dombanya satu-satu, dia tangkap. Dicuri. Kalau nggak dijaga baik-baik oleh gembala, waduh gawat. Nanti domba-dombanya bisa hilang satu-satu, bisa nggak ada. Jadi adik-adik, gembala itu jarang sekali hidupnya mengalami rasa aman. Karena kerjanya itu dia mesti jagain domba, dia mesti selalu ingat sepanjang malam. Dia nggak bisa tidur dengan nyenyak, seperti yang Lausa tadi bilang. Tetapi juga adik-adik, tahu nggak? Pada waktu itu, gembala-gembala itu kasihan sekali. Iya, gembala itu sangat kasihan dalam hidupnya. Kenapa? Karena pekerjaan gembala itu adalah pekerjaan yang seringkali dipandang rendah oleh orang-orang sekitar. Gembala-gembala sering dipandang sebelah mata. Apa sih gembala itu? Gembala itu kan ya gitu deh. Adik-adik, pada waktu itu, mereka yang mau jadi gembala itu sangat gampang. Bisa dibilang gampang-gampang susah gitu ya. Gampang-gampang susah. Gampangnya kenapa? Gampang karena jadi gembala itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Jadi gembala nggak perlu sekolah sampai dapat ranking 1, ranking 2, dan sebagainya. Nggak perlu. Pada saat itu, mereka yang mau jadi gembala adalah orang-orang yang sederhana. Bahkan anak-anak pun bisa jadi gembala waktu itu. Jadi dari usia anak-anak seperti adik-adik mungkin di rumah, sampai usia papa mama, itu bisa jadi gembala. Siapapun bisa jadi gembala pada waktu itu. Tetapi adik-adik, pada waktu itu juga gembala-gembala itu kasihan sekali. Karena mereka nggak sekolah, mereka dipandang sebelah mata. Mereka tuh seringkali direndahkan oleh orang-orang sekitarnya. Mereka nggak pintar adik-adik secara pengetahuan. Mereka nggak tahu banyak tentang firman Tuhan. Mereka mungkin juga nggak hafal ayat. Mereka nggak punya tempat tinggal yang tetap. Mereka juga hidupnya sangat kekurangan. Jadi pada saat itu, gembala-gembala itu hidupnya sangat kekurangan. Kasihan sekali adik-adik. Iya. Jadi kalau ditanya susah, jadi gembala itu susah apa gampang? Kalau menurut Lausa Calvin sih lebih banyak susahnya. Kenapa? Ya karena tadi. Jadi dia itu suka dipandang sebelah mata sama teman-temannya, sama orang-orang sekitarnya. Tetapi juga gembala-gembala itu ya nggak punya apa-apa. Jadi susah banget adik-adik. Tapi adik-adik, dalam kehidupan gembala yang seperti itu, jadi setiap harinya, kapanpun, bisa dibilang gembala itu diliputi oleh perasaan takut. Gembala itu jarang sekali mengalami rasa aman dalam hidupnya. Susah sekali dia mengalami rasa aman. Nah adik-adik, Alkitab bilang bahwa pada waktu itu, ketika di suatu malam, ketika mereka sedang berada di malam gelap menjaga domba-dombanya, tiba-tiba adik-adik, wah, ada malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Ada malaikat Tuhan. Di tengah ketakutan mereka, malaikat Tuhan datang berkata kepada mereka, "Hei gembala, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Sebab hari ini ada berita sukacita bagi segala bangsa yang dinyatakan buat kamu." Wah, berita sukacita. Kenapa? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Dan kamu akan menjumpainya nanti di Bethlehem, yang dibungkus dengan lampin dan dibaring di dalam palungan. Waduh adik-adik, malaikat Tuhan tahu loh, para gembala hidup dalam ketakutan. Malaikat Tuhan tahu bahwa gembala itu hidupnya selalu dalam kecemasan. Makanya malaikat bilang apa? Hei, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan takut lagi, jangan takut. Kenapa? Ada berita sukacita. Ada berita sukacita buat kamu, buat segala bangsa, bahwa hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Ada berita damai sejahtera yang dinyatakan kepada para gembala. Wah, adik-adik, setelah itu Alkitab juga mencatat, setelah malaikat berkata kepada itu, maka malaikat-malaikat lain dan seluruh bala tentara surga memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahwa hari ini ada damai sejahtera di bumi bagi manusia, bagi mereka yang berkenan kepada Tuhan. Wah, adik-adik. Jadi pada waktu itu adik-adik bayangkan, di tengah-tengah ketakutan para gembala, malaikat Tuhan datang berkata kepada mereka, jangan takut. Kenapa jangan takut? Ada berita sukacita bagi seluruh dunia. Joy to the world. Ada sukacita bagi seluruh dunia. Hari ini apa? Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah ketakutan para gembala pada waktu itu. Nah adik-adik, makanya setelah malaikat menampakkan diri kepada mereka, lalu mereka semua pada ngobrol. Oke, gimana nih? Ayo, kita pergi yuk ke Bethlehem, seperti yang malaikat tadi katakan. Ayo kita lihat bayi yang dimaksud itu, anak yang dimaksud. Akhirnya para gembala pergi ke Bethlehem. Mereka pergi dengan cepat sampai di sana. Ketika sampai di sana, para gembala menceritakan segala hal, segala perkataan yang sudah dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Mereka bilang, ada berita sukacita, ada kabar damai sejahtera buat kita semua, bahwa anak ini adalah juru selamat loh. Wah, adik-adik, pada waktu itu orang-orang di situ mendengar perkataan gembala ini, mereka bingung. Maksudnya apa ya? Gak ngerti. Termasuk Maria dan Yusuf, mereka bingung. Tapi Alkitab bilang apa? Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Nah, adik-adik, dari kisah ini yang dinyatakan lewat para gembala, apa yang bisa kita pelajari sih sebenarnya? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tentang para gembala domba ini yang hidupnya diliputi oleh perasaan takut? Yang pertama, adik-adik, para gembala pada waktu itu diliputi oleh perasaan takut. Hampir setiap hari mereka selalu hidup dalam kecemasan, ketidakpastian. Mereka punya pengalaman-pengalaman itu yang membuat mereka akhirnya gak bisa merasakan sukacita, gak bisa merasakan damai sejahtera. Tapi adik-adik, aneh sekali Alkitab bilang bahwa pada waktu mereka ketakutan, pada waktu mereka gak punya rasa aman, pada waktu mereka hidup dalam kecemasan, rupanya berita tentang kelahiran Tuhan itu pertama kali dinyatakan buat mereka. Wah, berita Natal, berita kelahiran tentang Tuhan, Sang Juru Selamat, justru dinyatakan buat orang-orang yang mengalami ketakutan dalam hidupnya. Wow, hebat ya adik-adik ya. Para gembala ini ketakutan. Mereka bukan orang-orang hebat seperti yang Lose bilang. Mereka bukan orang-orang yang di sekolah mungkin pintar. Mereka mungkin bukan orang-orang yang ngerti banyak hal tentang firman Tuhan. Enggak adik-adik. Tapi di tengah kesederhanaan mereka, di tengah ketakutan mereka, justru berita tentang kelahiran Tuhan dinyatakan buat mereka. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita semua? Sama adik-adik, saat ini di Natal 2020, kita mungkin juga hidup di dalam ketakutan yang sama. Adik-adik, dalam hidup ini kita mungkin punya ketakutan, kita punya kecemasan, kita punya kekhawatiran tentang hidup ini, khususnya tentang corona, karena ada pandemi ini. Kita mungkin bertanya, aduh kapan sih corona ini selesai? Aku ini takut loh, gimana ya kalau sampai aku, papa mamaku, koko, cici, kakak, adik, abang, semuanya itu sampai ada yang positif. Takut sekali. Sehingga kita semua saling menjaga segala macam. Kita diliputi oleh ketakutan adik-adik. Lalu kita juga bingung. Kita baca berita, kita dengar dari papa mama bilang bahwa corona itu, wah makin hari kok makin melonjak ya angka positifnya, membuat kita mengalami ketakutan lagi. Aduh takut, katanya mau ada vaksin, tapi kok coronanya belum selesai. Makin banyak orang yang kena infeksi virus, makin banyak orang yang positif. Kita hidup dalam ketakutan. Tapi adik-adik, Lose mau bilang, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita apa?
jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Berita Natal, berita kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat akan memberikan damai buat adik-adik semua. Berita bahwa Tuhan lahir ke dalam dunia dapat memberikan damai sejahtera buat adik-adik semua. Sama seperti para gembala ini loh. Para gembala yang tadinya ketakutan diubah perasaannya menjadi sukacita. Para gembala yang tadinya hidup di dalam perasaan kekhawatiran, akhirnya mereka mengalami sendiri apa arti damai sejahtera. Adik-adik mau gak mengalami damai sejahtera dari Tuhan lewat Natal pada hari ini? Yang mungkin di rumah doang. Mungkin kita nggak bisa ikut ibadah sekolah minggu di gereja, di tempat gereja seperti lalu-lalu. Tapi adik-adik mau gak berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan, tolong berikan damai Natal itu buat hatiku. Aku tahu aku hidup dalam ketakutan, tetapi Tuhan, aku nggak mau terjebak dengan ketakutanku. Aku ingin mengalami sendiri damai dan sukacita daripada Engkau. Ini poin pertama adik-adik. Poin kedua yang bisa kita pelajari apa? Adik-adik, kalau kita perhatikan tadi di cerita firman Tuhan, para gembala itu siapa sih? Para gembala adalah orang-orang yang sederhana. Para gembala adalah orang-orang yang tanda kutip nggak bisa apa-apa. Mereka sering direndahkan, mereka sering dipandang hina oleh orang-orang sekitarnya. Bagaimana dengan adik-adik? Mungkin dalam hidup ini adik-adik merasa seperti, aduh, kayaknya aku nggak punya apa-apa. Aku mau ikut ibadah online tapi gadgetnya nggak punya. Membuat adik-adik merasa kecil hati, membuat adik-adik merasa minder, membuat adik-adik mungkin merasa, aduh, aku nih kok sedih banget ya nggak punya ini, nggak punya itu. Mungkin dalam hidup ini adik-adik merasa memiliki banyak kekurangan, apapun itu. Mungkin adik-adik bukan orang yang rajin belajar di sekolah. Mungkin adik-adik sering direndahkan oleh teman-teman sekitar, sering dipandang hina. Oh, kamu bisa apa sih? Kamu mah nggak bisa, kamu nggak bisa ini tuh. Membuat kita merasa kecil hati, membuat kita merasa minder, membuat kita merasa, aduh Tuhan, kok iya ya aku ini nggak bisa apa-apa ya. Wih, adik-adik tahu gak? Para gembala juga sama loh pada waktu itu. Para gembala itu orang-orang yang kecil hatinya. Mereka adalah orang-orang yang minder dengan hidupnya. Mereka sering dipandang hina, mereka sering dipandang rendah oleh orang-orang sekitar. Tapi adik-adik, berita damai sejahtera, berita Natal, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang mengasihi kita, itu justru dinyatakan pertama kali kepada para gembala yang hidupnya sering dipandang rendah oleh dunia. Adik-adik, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, jangan kecil hati kalau kita punya kekurangan. Jangan merasa minder, jangan merasa takut, jangan merasa khawatir dengan hidup ini. Jangan membandingkan diri dengan orang lain, dengan teman-teman. Oh, lah usah teman lain mah punya ini, enak keluarganya, bisa ke gereja segala macam. Aku nih apa, lah usah cuman segala macam, terbatas, sulit. Papa mama pekerjaannya mungkin juga udah sulit di masa Covid ini. Adik-adik jangan kecil hati ya. Firman Tuhan ingatkan buat adik-adik semua. Yuk, ada berita damai sejahtera, ada berita sukacita, ada berita kesukaan besar yang dinyatakan buat orang-orang seperti gembala ini. Oke adik-adik, jadi hari ini kita belajar dua hal dari kisah gembala ini. Jangan takut, lalu yang kedua, jangan minder, jangan kecil hati. Kenapa? Karena justru berita Natal dinyatakan buat orang-orang yang mengalami ketakutan. Lalu berita Natal, berita tentang kelahiran Tuhan, itu dinyatakan buat orang-orang yang kecil hati, yang seringkali merasa kekurangan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa yaitu Tuhan itu begitu mengasihi kita, sehingga Dia mau turun ke dalam dunia. Dia mau menebus dosa adik-adik semua. Ini artinya adik-adik, hidup adik-adik sangat berharga buat Tuhan. Hidup adik-adik mungkin saat ini sesulit apapun itu, sebagaimanapun keberadaan adik-adik di rumah, Tuhan sangat mengasihi adik-adik, maka Tuhan mau datang. Itu pesan Natal pada minggu ini yang disampaikan kepada para gembala. Oke adik-adik, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan ya. Adik-adik ikutin Lausa Calvin berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat firman pada hari ini. Pagi ini Tuhan, kami belajar bahwa hidup kami mungkin sama seperti para gembala. Tetapi kami yakin bahwa ada damai, ada sukacita yang dinyatakan
bagi kami semua. Tolong kami Tuhan, untuk kami tidak kecil hati, tidak merasa minder, tidak hidup dalam ketakutan kami, tetapi benar-benar mengalami sendiri damai dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Tetap semangat. Tuhan berkati.